Kita baca dari 1 Korintus 7 ayat 1. Salah seorang silakan baca. Ayo cepat. Tentang perkawinan. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan padaku adalah baik bagi laki-laki kalau dia tidak kawin. Nah, memang ada beberapa terjemahan yang beda, tapi intinya itu satu. Bahwa di pikiran Tuhan kita adalah lebih baik kalau laki-laki itu tidak kawin. Nah, ini kan aneh sekali. Bisa bayangkan betapa besar masalah dalam kehidupan kita kalau kita tidak boleh kawin. Ya, terus gimana rencana Tuhan dari kitab Kejadian misalnya? Nah, jadi Tuhan itu Papa kita bukan melarang artinya, tapi kita harus tahu dulu fungsi kita. Nah, kalau kita tahu fungsi kita, mengapa laki-laki harus menikah, maka itu ketika fungsi itu gagal, ya Tuhan bilang lebih baik kamu gak usah menikah daripada gagal. Karena dampaknya, pengaruhnya itu cukup ngeri sekali. Ya, ini yang kita harus jaga. Tidak banyak akan kita bahas masalah ini, tapi fungsinya nanti itu. Kita semua tahu. Begitu seorang pria mengatakan ya di hadapan Tuhan untuk mentaati semua hukum dan peraturannya dalam pernikahan. Begitu kita laki-laki berkata ya, maka detik itu juga kita ini mewakili Tuhan Yesus di dunia. Ya, perhatikan, kita ini mewakili Tuhan Yesus di dunia, gak main-main ya. Begitu kita berkata. Berapa waktu kemudian kalau istri kita melahirkan, detik pertama istri kita melahirkan, maka detik itu juga kita mewakili Papa di surga. Nah, inilah fungsi yang begitu penting dalam kehidupan kita sebagai seorang pria. Ketika kita menikah, menjadi wakil Yesus. Ketika istri kita melahirkan, kita menjadi wakil Bapa di surga. Maka itu untuk meniadakan Tuhan di dunia. Ya, catat. Untuk meniadakan Tuhan di dunia, itu gak perlu menghapus gereja, gak perlu menghapus sekolah teologi. Rusak semua suami dan ayah, maka dengan sendirinya Tuhan tidak akan ada di dunia ini. Ngeri gak itu? Loh, betul gak? Ngeri gak dampaknya? Maka itu kalau kita gagal jadi suami dan jadi ayah, ya lebih baik kita tidak menikah. Karena ngeri sekali. Kenapa Pak Jasmari? Buang ke laut. Iya, ngeri sekali. Gitu. Maka itu mari kita serius. Di ruangan ini cuma ada 1-2 yang belum menikah. Ya. Maka itu yang lain, ayo kita betul-betul menjaga diri kita. Oke. 1 Timotius 2 ayat 8. 1 Timotius 2 ayat yang ke-8. Ya, silakan. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Ya. Saudara, aneh. Kalau kita melihat firman ini, ternyata pendoa itu bapak atau ibu? Bapak, laki-laki. Tapi kenapa hampir di semua gereja kalau jam doa ya datang perempuan semua? Padahal banyak pendeta berkata istri itu pendoa. Ternyata salah. Mewakili laki-laki enak saja. Ternyata laki-laki yang berdoa, bukan perempuan. Nah, ayat ini 1 Timotius 2:8 hanya bisa diaplikasikan lewat peristiwa Keluaran pasal 17. Ya, 17. Tolong bantu cek kalau saya salah. Waktu Israel diserang Amalek, Musa naik ke bukit. Masih ingat ya kisah itu? Ya, kisah Keluaran 17 ya, tolong cek. Bantu saya, kalau saya salah saya minta maaf. Nah, jelas sekali kapan Israel menang ditulis ketika Musa mengangkat tangannya. Tapi karena nggak tahu, coba cari. Maka itu Musa ketika waktu itu sudah tua, ya dia lemah, lelah. Maka Harun dan Hur yang menopang tangannya. Nah, saudara, perjanjian lama itu menyatakan, betul Keluaran 17? Oke, terima kasih.
Perjanjian Lama itu menyatakan satu-satunya orang yang boleh berdoa sambil menadakan tangan, bukan mengangkat tangan, beda loh. Menadakan dan mengangkat itu beda, tahu ya? Satu-satunya orang yang boleh menadakan tangan dalam berdoa itu hanya seorang imam. Nah, kalau di Perjanjian Baru Tuhan menyatakan, aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki itu berdoa sambil menadakan tangan yang suci. Berarti itu siapa yang diminta berdoa? Kita para suami. Nah, saya lupa tahun berapa, tapi tahun 80-an yang lalu, ketika Roh Kudus pertama kali saya mau bajukan kepada saya ini, sama dengan peristiwa Musa. Kapan keluarga kita dalam bahaya diserang musuh? Jawabannya ketika kita para suami, para ayah dalam rumah itu sedang tidak menadakan tangan yang suci. Mungkin kita berdoa, tapi kalau tangan kita tidak suci, doa kita nggak akan terjawab. Jadi kitalah penanggung jawab atas keluarga kita. Terjadi apa pada istri kita, terjadi apa pada anak-anak kita, ternyata kita yang menentukan. Nah, ini nggak main-main. Nah, yang menarik adalah tangan yang suci. Nah, tangan yang suci itu apa? Bukan suka cuci tangan, artinya begitu. Tangan yang suci itu tanpa marah dan tanpa apa? Perselisihan. Kalau kita baca itu kan cuma ringan, bukan berkelahi, marah dan berselisih. Nah, satu-satunya pribadi yang bisa membuat kita marah berselisih ya istri kita, nggak ada yang lain. Karena itu yang paling dekat. Lain itu, tetangga lain. Itu terlalu jauh. Kita nggak bisa mencubit orang dengan jarak 3 meter. Jadi nggak usah libatkan tetangga. Yang paling dekat. Nah, itu yang penting kita jaga. Masih ingat Matius 18 ayat 19, di mana ada 2 orang yang sepakat di muka bumi ini, maka minta apa saja permintaannya akan dikabulkan oleh Bapa yang di surga. Oh, itu luar biasa. Siapa 2 orang sepakat? Suami istri. Nah, kalau kita gabung ayat ini, ternyata iblis tahu untuk membuat doa kita tidak berkuasa. Dalam tanda kutip ya, kita harus jaga-jaga. Iblis bisa pakai istri kita untuk mengganggu kita supaya marah dan berselisih dengan dia. Nah, sejak itu kita harus tahu kalau istri kita tiba-tiba apa? Apa itu? Iya, hati-hati. Begitu kita pernah pukul istri kita sekali saja, maka tangan kita langsung najis. Kita pernah melukai istri kita, langsung najis. Ingat, Tuhan ciptakan tangan cuma 2. Kalau 4 itu bedoro guru namanya. 4 ya, 2. Nah, 2 itu fungsinya cuma 2 juga. 1 untuk membelai dan mengasihi, 2 untuk bekerja. Apabila tangan difungsikan untuk yang ketiga, keempat, seterusnya, tangan itu pasti jahat. Nah, jangan sekali-kali ketika iblis memancing kita untuk marah dan berselisih lewat istri kita, kita jaga. Ketika kesepakatan kita diganggu dengan kejengkelan, maka doa kita jadi tidak berkuasa. Tuhan tidak akan mendengar. Sungguh, saya tidak menemukan ada janji lain di Alkitab sehebat Matius 18 ayat 15. Minta apapun juga. Betul nggak? Nggak main-main loh itu. Minta apapun juga. Saya pertama belajar itu bilang, apa nggak salah Tuhan memberi kita janji yang tak terbatas? Tapi jawabannya itu, sebagai suami istri yang benar, hidup sepakat, hidup kudus, hidup benar, maka tidak mungkin permintaan kita di luar masalah keluarga. Betul nggak? Pasti untuk seputaran keluarga. Nah, jadi mulai hari ini kita para pria harus sadar betul-betul bahwa iblis akan mengganggu, menggoda kita untuk mencuri damai sejahtera, untuk mencuri kesabaran kita. Kita jadi emosi pada istri kita. Jaga baik-baik. Nah, sejak itu, maaf jangan ada yang tertuduh, walaupun tidak 100%, tapi rata-rata. Seandainya ada anak yang sakit, jangan dibawa ke dokter dulu. Ayo periksa hidup kita, khususnya suami. Oh, di sekolah masih langganan Kompas tidak? Masih ya?
tolong cari Kompas yang tanggal berapa ya. Itu ada tulisan tentang jahatnya antibiotik. Ingat ya, saya paling cerewet dari dulu. Jangan biasakan anak-anak pakai antibiotik. Ngeri sekali dampaknya. Tanggal berapa itu sebentar? Saya dari mana? Oh, saya dari Manado. Tanggal 13 Oktober. Dalaman Iptek. Coba cari bahayanya antibiotik. Coba kalau bisa itu di radio. Ada onlinenya enggak? Kalau bisa di radio tolong dibacakan supaya orang tahu. Nah, dari tahun berapa itu saya sudah bilang dokter-dokter di Indonesia ini ngawur memberi obat anak-anak langsung antibiotik. Nah, namanya orang tua anaknya cepat sembuh senang bukan cerita oh dokter itu hebat, ternyata ini merusak. Antibiotik dari dulu saya sudah nggak setuju, bahaya sekali. Jadi tolong mulai hari ini. Kemarin nggak datang ya soal yang punya bayi-bayi, hati-hati dengan imunisasi. Hal yang sama saya katakan, makin hari makin kelihatan imunisasi ini ternyata konspirasi jahat. Perusahaan-perusahaan kimia ingin supaya laku obatnya. Sekarang bayangkan berapa miliar bayi di dunia dijual $0,5 saja dapat untung berapa, ternyata itu jahat. Penyebab autis terbesar itu karena imunisasi. Beritahu teman-teman saudara yang di luar Nabire, jangan. Apalagi kalau kita suami-suami takut akan Tuhan, papa takut akan Tuhan, anak-anak kita pasti akan terlindung. Setuju ya? Pasti akan terlindung. Maka itu kita jaga baik-baik. Oke? Nah sekarang kita bicara tentang doanya. Untuk suami, jaga diri kita baik-baik. Saya ingin tanya kepada masing-masing kita, menurut saudara, begitu mendengar kata doa, yang muncul apa di pikiran kita? Atau doa itu apa? Lapor, komunikasi, bersekutu, dialog. Ayo apalagi cepat yang lain. Ingin apa Mbak Kakung? Berhubungan. Oh permohonan. Apalagi? Henry ayo mikir apa? Doa. Grace curhat. Apalagi? Beres di sosial. Udah. Ini tempatnya papi, ini tempatnya tasnya pindahin. Udah beres? Yang untuk mana SMP asrama mana nanti? Pak Novi sudah beres juga. Oke, ya udah. Nah, apa yang saudara katakan tentang doa itu salah semua. Saya mau sharing begini. Kalau kita bicara tentang doa dengan pemikiran siapa yang butuh siapa, maka kita akan berubah konsep doa. Ngerti nggak maksudnya? Kalau kita bicara doa itu ya yang saudara bilang komunikasi, hubungan, curhat, permohonan, dialog. Apalagi tadi sudah semua? Apa? Berunding, ya. Itu yang berunding nggak termasuk. Itu semuanya konsep agamawi. Dan itu betul, dalam agama betul begitu. Tapi dalam kekristenan ternyata doa itu nggak begitu. Dalam hidup kita ternyata doa itu justru Tuhan yang butuh kita, bukan kita yang butuh dia. Nah kalau kita punya konsep ini, maka cara doa kita pasti berubah. Pasti berubah. Pelan-pelan ya. Dan saudara harus serius supaya yang sudah sekian lama terkontaminasi di otak kita dengan konsep doa yang agamawi, supaya saudara tidak kaget. Kita mulai pada Nuh, ya, zaman Nuh, perhatikan. Kita nggak pernah melihat loh ada tulisan Nuh itu berdoa. Ngerti nggak maksud saya? Kita nggak pernah menemukan Nuh itu berdoa. Oke? Nah, lalu siapa yang mulai bicara? Tuhan yang mulai bicara. Tuhan bicara apa kepada Nuh untuk membuat bahtera itu? Nah dari situ kita lihat siapa yang butuh siapa. Oke? Dari Nuh perjalanan jauh, Tuhan ketemu siapa? Abram. Sebelum Abram ya. Sekali lagi, apakah Abram pernah minta-minta kepada Tuhan? Enggak. Bahkan catat ini loh. Waktu Yahweh Tuhan bicara kepada Abram sudah kenal belum siapa yang ngajak ngomong ini? Ini yang luar biasa. Belum kenal. Saudara, maaf saya cuma ngomong ini, jangan sampai saudara mikir yang macam-macam. Ketika Roh Kudus mengajar saya tentang Abram itu,
Ya dipersingkat aja. Begitu sampai kita di Nabiri ada pelayanan model seperti ini. Semua saudara tahu bagaimana Tuhan memulai pelayanan ini hanya karena saya mendengar suara Tuhan. Ikuti aja apa yang Tuhan. Bahkan sebagian besar di antara kita bisa bergabung di sini juga karena Tuhan yang bicara. Ngerti nggak maksudnya itu? Nah ini penting. Sejak awal saya kagum pada Abraham. Bagaimana orang ini bisa percaya kepada suara yang dia nggak pernah kenal? Renungkan loh ini. Mudah atau sulit? Jawab, mudah atau sulit? Sulit. Kalau Abraham diminta pergi sendiri masih lumayan. Ini satu keluarga suruh bawa semua. Masih ingat saya pernah ngomong, kalau saudara kenal sependeta-pendetanya seorang pendeta. Jadi pendeta apa itu? Pendeta luar biasa. Ayo. Kalau malam ini Tuhan bicara kepada dia, hai hambaku, hai anakku, besok kamu berangkat, entah bilang ke pelabuhan atau ke bandara, bawa keluargamu. Dia tanya kemana Tuhan? Gak usah tanya, berangkat dulu. Loh makanya itu gampang atau mudah? Lo jawab, gampang atau mudah? Loh ya supaya bangun. Berarti saudara bangun. Gampang atau susah? Ayo. Loh makanya ini loh, Abraham itu luar biasa. Dia berangkat loh, nggak pakai tanya siapa kamu. Ya, jadi kembali Tuhan butuh Abraham, Tuhan butuh berjalan terus. Siapa duluan, Yusuf atau Musa? Yusuf. Yusuf nggak pernah minta-minta. Berikan aku visi Tuhan, berikan begini, nggak pernah minta. Tapi Tuhan memberi visi lewat mimpi itu. Betul ya? Nah, coba saudara ingat-ingat. Begitu pula Musa. Mana Musa pernah berdoa minta ini minta itu? Enggak. Tinggal di Mesir lagi. Jadi cucu raja. Tuhan yang perlu. Ketika dia gagal, ya pernah satu kali saya diskusi ini ada orang nggak percaya. Saya bilang, ketika Musa di padang gurun, di keluarga mertuanya, kan kita nggak pernah ketemu tulisan Musa berdoa, mikir Tuhan gimana nasibku nih habis ini bagaimana, enggak. Siapa yang datang duluan? Tuhan datang duluan lewat semak belukar, semak yang menyala tapi nggak terbakar. Dan itu terjadi terus. Sampai ketika Tuhan Yesus memilih 12 muridnya. Nggak ada satupun dari 12 murid itu yang minta untuk dipilih. Betul? Sampai segila-gilanya Saulus. Berarti kata segila-gilanya Saulus. Siapa yang butuh siapa? Nggak ngerti nggak siapa yang butuh siapa? Nah, saudara coba posisikan diri kita sedemikian rupa. Dan inilah para suami. Tentu membutuhkan kita luar biasa untuk betul-betul menyelesaikan pekerjaannya di bumi ini. Oke? Tolong saudara baca 1 Korintus 3:9. 1 Korintus 3 yang ke-9. Ayo, yang sudah dapat? 9. Karena katakannya adalah kawan seperti Allah, kamu adalah ladang Tuhan bagi bangunan Tuhan. Ya. Kami adalah kawan sekerja Tuhan. Berikan saya kata lain kawan sekerja. Mitra, apalagi partner, apalagi ayo partner, mitra. Bukan, kok teman lain lagi. Ini soal pekerjaan. Relasi bukan. Grup, tim. Oke. Yang saya ingin meyakinkan saudara begini. Dalam bentuk teman sekerja atau partner, ya, walaupun misalnya dalam menaruh saham itu beda-beda jumlahnya, tapi yang penting posisinya. Ini bagaimana kalau segitu posisinya? Selevel, setara. Ini yang penting, setara. Ini yang luar biasa. Kita ini setara dengan Tuhan. Jangan main-main. Kalau Presiden Jokowi manggil saudara ke Jakarta, berarti ada urusan penting gak? Jawab, ada urusan penting gak? Pasti. Nggak mungkin cuma, aku cuma mau ketemu kamu kok. Nganggur apa?
Nah sekarang yang ngajak kita jadi teman sekerja itu pencipta alam semesta. Berarti tanpa kita dia nggak bisa menyelesaikan apa. Nah kita harus tahu itu. Nah saya harap sejak hari ini setelah kita tahu konsep ini ya bahwa kalau kita berdoa itu justru kepentingan Tuhan itu jauh lebih besar daripada kepentingan kita. Dan kalau kita sudah mulai sampai di sini, doa kita akan berubah kok. Nggak akan bertele-tele, nggak akan minta ini minta itu, nggak akan, pasti beda. Kenapa, Ben? Kenapa? Oh berkat yang kelaparan iya bukan begitu. Bukan. Iya. Banyak orang yang salah menggunakan Lukas 18. Ya, ingat kalau disebutkan perumpamaan hakim yang lalim. Terus ada ayat berapa ya saya lupa di perikop pertama itu. Maka mintalah, dalam terjemahan bilang bertalu-talu terus menerus. Salah. Konsepnya itu salah. Tuhan kita bukan hakim yang lalim. Itu bukan untuk Bapa di surga. Beda sekali. Karena kalau kita betul-betul kenal Bapa kita, nggak akan kita sampai mintanya, sekenceng itu. Nggak mungkin. Karena Bapa kita bukan hakim yang lalim. Jadi begitu kita tahu betapa pentingnya posisi kita di hadapan Tuhan, sebab tanpa kita dia nggak akan bisa menyelesaikan pekerjaannya karena kita ini partnernya setara. Kembali ke 1 Korintus 3:9. Kamu adalah ladang Allah. Ladangnya Tuhan. Siapa kamu? Ayo, ini penting. Siapa kamu di situ? Iya, ladang itu siapa? Ayo jawab cepat yang lain. Halo, ada orang gak ini? Iya, orang-orang luar. Nah, itulah proyeknya Tuhan. Ladang Tuhan bangunan. Jelas sekali kalau kita membayangkan ini. Nah, jadi lebih mudah kalau kita berkata, Tuhan punya proyek besar di dunia dan kita dijadikan kontraktornya. Amin. Ya, kita dijadikan kontraktornya. Berarti tanpa kontraktornya pekerjaannya nggak akan selesai. Ya, ini kita nggak main-main. Jadi besok kalau pertama kali ya di Kalibobo ada doa itu pertama kali nih Pak Lurah Kalibobo punya visi yang hebat. Nah, kita berharap betul-betul kemuliaan Tuhan dinyatakan itu. Ya, memang kalau kita lihat di antara daerah-daerah di Nabire ini Kalibobo itu yang paling ngeri. Yang lebih banyak penumpang darahnya di situ. Ya, kita akan serentak besok. Oke. Amos 3:7. Ya, silakan dibaca. Sungguh Yahweh Tuhan tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya. Stop dulu. Ya. Kepada hamba-hambanya. Oke, itulah kita. Betul, rekan sekerjanya. Yang menarik adalah kalimat ini. Tidak berbuat sesuatu. Apa kata lain tidak berbuat sesuatu? Ya, apalagi pasif, cuek, saudara ngeri. Ingat cuma ada satu di antara dua kekuatan di dunia ini. Kalau bukan Tuhan ya setan. Betul? Nah ini loh masalahnya. Tiap kali Tuhan diam, yang bergerak siapa? Perhatikan, tiap kali Tuhan diam, yang bergerak pasti setan. Jadi kalau setan sedang bergerak, jangan salahkan Tuhan. Kenapa dia nggak bergerak? Kenapa dia diam? Kenapa dia pasif? Jawabannya karena teman sekerjanya ini geblek. Siapa yang geblek? Kita ini teman sekerjanya ini. Sungguh Yahweh Tuhan tidak berbuat sesuatu sebelum dia menyatakan. Kalau kita pakai bahasa bisnis, bahasa partner kerja, sebelum dia berunding dengan partnernya. Siapa lagi partnernya? Kita. Sebelum berunding, nah kita ini diajak berunding. Nah, kalau kita mendengar kata ini, kita kembali ke dari zaman Nuh. Nuh diajak berunding enggak? Logikanya Tuhan bisa membuat kapal itu sendiri dengan malaikat-malaikatnya. Bisa. Kalau dia kerja itu enggak sampai 120 tahun. Iya. Nah dia nggak mau. Itu Abraham. Kenapa dia harus capek-capek nunggu Abraham sekian banyak tahun?
nunggu Musa, nunggu Yusuf, nunggu Daud. Lama prosesnya. Nunggu kita. Jawabannya adalah malaikat itu bukan anaknya. Malaikat itu ciptaan. Vio, masuk sini Vio. Kamu udah di luar? Jelas ya Vio? Vio, masuk sini. Jadi saya ulangi, malaikat itu bukan dilahirkan. Dalam kitab Ibrani 1 dituliskan itu. Maka itu walaupun dia susah payah memakai kita manusia daripada pakai malaikat, karena kita ini kekasihnya. Kita ini serupa dan segambar dengan dia. Kok gak ada yang berkata amin? Kita ini dihargai luar biasa sebagai teman sekerjanya. Betul, saya ngeri sekali melihat Amos 3 ayat 7 ini. Sungguh dia berkata, Yahweh Tuhan tidak berbuat sesuatu. Maka itu kalau saudara terbiasa dibangunkan Tuhan tengah malam, yang bilang, mau dapat duit berapa besok? Langsung gitu. Tanya, Tuhan, apa yang saya buat? Pasti ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan. Dia mau sampaikan kepada kita. Bagi yang belum tahu, supaya saudara tahu. Jadi waktu saya masih enak-enak di Amerika, Agustus 89, itu pertama Tuhan bicara kepada saya untuk ke Papua. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, karena sejak sebelum 89, saya sudah terbiasa dalam arti ngikuti Tuhan aja. Saya betul-betul bersyukur Tuhan persiapan saya nggak pernah punya ingin ini, ingin itu, enggak sama sekali. Pokoknya apa yang Tuhan suruh saya lakukan. Waktu itu masih bodoh-bodoh gitu, belum punya pengalaman apa-apa. Ya, dari situ saya belajar. Ternyata untuk bisa Tuhan ajak kita bicara, itu tidak diukur dengan berapa jam kita sembahyang sehari, berapa ratus ayat yang kita hafal, ya, bagaimana pelayanan kita, bagaimana persembahan kita angkat. Hanya ada satu syarat, Tuhan ngajak kita bicara. Kalau dia tahu kita nurut, cuma itu saja. Kalau dia tahu kita nurut, hasilnya akan luar biasa. Hasilnya akan luar biasa. Maka itu, ayo kita betul-betul taat, melakukan apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan. Ingat ya, siapa butuh siapa? Nah, ini Tuhan butuh kita. Ini hal yang dahsyat sekali, yang saya boleh syukuri untuk anugerah Tuhan dalam kehidupan ini. Tanggal 7, yaitu hari Sabtu, saya dari Biak mau ke Manokwari. Nah, waktu itu saya harus ngurus ini Muhammad Robi ini dengan Anneke untuk pulang ke Nabire. Nah, ternyata atau bagaimana ini mamanya Anneke itu, masa dari Biak ke Nabire dibawa ikan sampai 11 kilo. Masakan ini masakan itu. Mama, di Nabire apa nggak ada ikan? Kenapa dibawain? Nah, namanya orang tua akan masakan sendiri bilang gitu. Tapi ada jalan Tuhan, akhirnya saya harus bayar over bagasi itu. Gara-gara ikan 11 kilo itu. Tapi ini jalan Tuhan. Kalau nggak ikut makan. Kenapa? Kamu yang makan. Tapi ada jalan Tuhan. Nah, yang di counter Garuda saya nggak pernah kenal. Ternyata temannya Yan, dia sudah tahu saya, teman saya nggak tahu dia. Begitu dia ngelayani saya bayar over bagasi, terus ngomong tentang anak ini. Saya pikir kebetulan sepi di kantor itu, nggak ada orang. Terus saya sampaikan, nah saya lihat ada namanya, maaf ya jangan salah. Tapi kalau saya salah, kalau saya salah saya minta maaf. Gitu. Ya biasa seperti saudara tahu bagaimana Roh Kudus bekerja tentang papanya lagi. Ternyata sampai hari ini dia itu nggak pernah tahu bapaknya siapa. Nah, ibunya Muslim. Nah, sampai sekarang ibunya belum tahu kalau dia sudah percaya Tuhan Yesus. Karena ibunya wanti-wanti tidak boleh. Oke. Nah, dia kaget kok saya bisa tahu. Kan cuma ngurusi over bagasi saja. Nah, coba kalau saya nggak bayar itu, saya nggak akan ketemu orang itu. Ya, sampai tadi sore dia masih kontak saya, masih cerita gitu. Nah, saudara, jadi banyak hal yang Tuhan mau kerjakan lewat kita. Masalahnya bagaimana kita mau mentaati. Oke, jadi jangan berusaha mendengar suara Tuhan puasa dulu. Jangan, terjadi dukun sakti kamu.
Jangan pakai puasa segala. Pokoknya kalau Tuhan tahu hati kita nurut, Tuhan pasti bicara pada kita. Gak mungkin tidak. Kenapa? Apa? Loh iya toh, karena orang yang puasa bisa. Kalau kamu mau di sini kan? Ini pengalaman saya waktu ke Tegal itu menarik sekali ini. Ya, kalau saudara baca ini akan tahu ya siapa namanya. Jadi banyak hal. Baca namanya siapa? Kotanya kok jadi baca? Ainun. Ainun A. Kalau Ainun itu Islam atau Kristen? Jelas Muslim. Oke. Nah, bacakan tanggal berapa itu? 25 September. Belum lama. Oke. Dia bilang. Malam Pak. Ini WA Ainun Pak. Ya, terus saya jawab. Makasih nak untuk WA-mu. Jadi sekarang kita bisa WA-an. Ya, sedang apa sekarang? Ya Pak, makasih buat kebaikan Papa selama ini. Ardi sudah cerita semuanya Pak. Ainun benar-benar terharu sekali. Papa gimana kabarnya? Sehat? Nah, saya ceritakan, saya pernah ngomong waktu itu, tanggal 8 September saya tiba di Tegal. Tunggu dulu. Untuk memberkati pernikahan kemenakannya Pendeta Julius Isak. Nah, ketika check-in Hotel Carlita, yang lain ini 2 orang ini di resepsionis, Ainun dengan Ardi. Ternyata mereka ini mau menikah nanti Januari. Terus Roh Kudus bilang kepada saya tentang Ardi itu. Tapi masih banyak tamu. Nah, saya nggak mau ganggu. Masuk kamar, hampir 2 jam, saya anggap sudah kosong. Saya telepon ke resepsionis, ternyata Ardi yang terima. Betul sudah kosong. Yang Ardi, Bapak maaf kalau salah. Kembali soal bapaknya. Terus nggak ada suara. Saya tunggu, halo. Seperti agak nangis. Bilang ini, Bapak boleh nggak saya masuk ke kamar Bapak? Boleh. Dia masuk ke kamar. Telepon saya taruh, terus Roh Kudus bilang ini, nanti kalau dia masuk kamar langsung peluk dia dan minta maaf atas nama Bapak. Begitu dia masuk kamar, saya peluk, saya minta maaf. Dia nangis kencang. Udah Tuhan jamah dia luar biasa. Besok tanggal 9 dia nggak kerja. Tapi pagi-pagi itu yang luar biasa. Roh Kudus bilang saya cepat telepon dia, katakan ke bank. Oh iya, ngapain dia ke bank? Saya telepon. Nah, Ardi, cepat keluar dari bank. Loh, Papa ditelepon Ainun ya? Kok Papa tahu saya di bank? Enggak. Apa? Dengerin dulu. Dia kaget. Cepat kamu ke hotel dulu. Papa mau ketemu kamu. Ngapain kamu? Jadi dia itu ke bank mau cari pinjaman 60 juta buat acara pernikahan mereka Januari 2017. Oh, saya marah betul. Goblok kamu. 60 juta jadi tai 3 jam nanti. Saya bilang begitu. Terus yang kamu undang makan kenyang enak, kamu yang bayar bagaimana? Gak usah. Nah, saudara, dia tuh gak punya ayah ibu. Dia ditinggal ayahnya waktu dia umur 3 tahun. Waktu dia umur 5 tahun, ibunya meninggal. Ditinggalin 1 adik yang dia harus urus. Dia tinggal dengan neneknya. Maka itu betul-betul dia luar biasa. Dan saya ngomong dengan Ainun juga, pokoknya nanti Papa akan jadi wakil untuk Ardi dalam pernikahan Januari nanti. Oke? Nah, jadi tahu ya ceritanya, terus kontak terus. Tapi itu tanggal 9, 10 kontak. Tapi Ainunnya baru kontak saya tanggal 25 September. Terus ini ya, Pak bagaimana kabarnya, sehat ya? Terus ini Kami sehat nak. Papa pun heran dengan perjumpaan kita bertiga hari itu 8 September. Kok bisa pas kalian yang tugas hari itu? Lalu Tuhan bicara pada Papa tentang masa kecil Ardi. Papa kaget sekali waktu Ardi cerita apa yang terjadi sejak kecil. Papa jadi makin sayang dia. Ya Pak, semua sudah diatur Tuhan. Sudah menjadi jalannya. Kalau boleh jujur, Ainun pribadi itu kagum sekali sama dia Pak. Berjuang di masa kecil yang sangat perih. Sampai sekarang dia menjadi dewasa tanpa ibu dan ayahnya Pak. Itu yang Papa rasakan nak. Yang buat Papa sangat bangga dan sayang dia seperti anak kandung Papa. Iya Pak, Ardi layak dapatkan kasih sayang tulus dari Papa.
Apalagi Ainun yang benar-benar sudah tahu dia dan semua keluarganya. Cuma berharap Tuhan kasih masa depan yang membuatnya lupa akan rasa sakit semasa kecilnya. Ya, sampai tadi nih, hari ini dia masih kontak. Oh, kemarin ya, dia masih kontak saya. Oke, terima kasih. Nah, kira-kira saudara mikir apa kalau membaca hal ini? Ya, jadi banyak ladang Tuhan di luar sana yang masih terbengkelai. Masalahnya kita ini kontraktornya mau nggak membangun bangunan-bangunan itu? Jadi banyak. Hari Kamis kemarin, jadi belum seminggu ini kan Rabu. Ya, saya diundang Full Gospel Business and Fellowship di sebuah rumah makan di daerah Pesanggerahan di Jakarta. Ternyata ruangannya itu nggak sampai 40 orang. Nah, saya beritahu berapa teman-teman, berapa anak-anak yang datang, hampir 90. Jadi penuh. Nah, akhirnya kami semua tunggu di rumah makannya, mereka atur. Nah, tiba-tiba saya tuh melihat seseorang. Saya pikir itu termasuk peserta, saya nggak kenal. Saudara masih ingat kebiasaan saya ini kalau lihat orang mukanya lecek itu pasti nggak tahan, saya akan dekati. Nah, terus Roh Kudus ngomong, beritahu dia untuk mengampuni 2 orang yang buat dia tertekan sampai hari ini. Saya dekati. Ternyata dia itu bukan peserta itu, dia itu tamu mau makan. Dan dia itu Muslim kejawen dari Solo. Ilmunya minta ampun. Jadi waktu saya dekati, saya bilang, maaf ya, saya pendeta Daniel. Dia nggak bereaksi apa-apa karena dia nggak tahu saya juga siapa, dia nggak tahu kok. Karena dia nggak tahu acara apa. Gini, kenapa saudara nggak bisa ngampuni 2 orang itu? Itu buat saudara tertekan sekarang ini. Saya cuma nyampaikan. Tiba-tiba dia itu gemetar. Itu ada kursi di depan dia itu dipegang itu goyang. Bilang, saudara sakit? Enggak, Pak. Itu Bapak ini bawa apa? Loh, bawa apa maksudnya? Karena apa gitu loh. Iya. Waduh. Tuhan jamah dia. Nah, dia akhirnya ikut kebaktian itu juga. Dan ceritanya begini, saya ini sedang tunggu teman saya. Dia bilang suruh tunggu di depan rumah makan Rasane. Pas tikungan itu supaya mudah cari. Dia nggak datang-datang, saya lapar. Ya pasalnya saya masuk dulu makan. Oh, jadi kamu tuh gak ikut juga, nggak tahu. Bayangkan sampai seperti itu. Iya. Wah, dia sampai kaget, saudara. Kaget. Saya saudarakan tim di sana, yuk tolong layani dia. Gitu ya. Nah, hal seperti itu banyak proyek Papa kita di depan, di luar kita yang kita terus selesaikan dalam hidup ini. Oke. Nah, jadi mulai hari ini ingat, kalau Tuhan tidak bergerak, setan yang bergerak. Kalau Tuhan tidak bisa bergerak, gara-gara siapa? Gara-gara kita yang tidak mau mengerti. Ingat terus, sungguh Yahweh Tuhan tidak buat apa-apa kalau Dia tidak berunding dengan kita, hamba-hambanya. Kita banyak proyek yang belum Dia selesai. Yeremia 23 ayat 18, ini bagian terakhir. Yeremia 23 ayat 18. Sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarkannya? Saudara, tahun 78 saya dapat rahasia ayat ini, dan itu membuat saya kaget. Ternyata Papa di surga itu punya dewan musyawarah. Nah, dulu saya pikir anggotanya para malaikat. Ternyata tidak. Anggotanya adalah kita ini, katakan nama. Dewan musyawarah. Siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Yahweh sehingga ia memperhatikannya? Wih, dahsyat sekali. Maka itu mulai hari ini kalau kita berdoa lagi sekali berubah konsepnya. Bukan nyerocos duluan. Minta ini, minta itu, lapor ini, lapor itu, nyuruh ini, nyuruh itu. Bentak-bentak itu ya. Tapi kita dengarkan dulu apa yang Tuhan mau putuskan dalam kehidupan kita. Jelas ya. Ada dewan musyawarah. Dan kita harus hadir. Nah, ternyata pemerintahan Tuhan kita itu bukan teokrasi, tapi republik. Tuhan sebagai eksekutif, dia nggak bisa buat apa-apa. Kalau kita anggota majelis dewan musyawarahnya nggak memutuskan apa-apa, dia pun nggak berbuat. Kenapa, Pak Inggi? Tidak paripurna. Iya, tidak paripurna. Hebat sekali. Tuhan aja menghormati. Oke. 22.
Masih pasal 23 ayat 22. Jadi masih banyak proyek yang Papa kita belum selesai. Amin. Apalagi untuk Papua ini. Aduh. Ayo silakan baca 22. Sekiranya mereka ada dalam dewan musyawarahku, niscayalah mereka akan mengabarkan firman-Ku kepada umat. Nah ini loh. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku. Saudara, kita ini hamba-hamba Tuhan, harus mengabarkan kepada umat. Betul, apa yang kita kabarkan? Hasil persidangan itu. Maka itu kita semua, para pengkhotbah, hamba-hamba Tuhan, pembicara firman, betul-betul berusaha. Jangan coba ngarang mau khotbah apa. Jangan cari tambah sendiri, aku cocoknya apa, aku enaknya khotbah apa enggak. Selalu minta bertemu dulu dalam persidangan itu supaya kita dengar Tuhan memutuskan apa. Ini penting sekali. Sekiranya mereka hadir dalam sidang musyawarah itu, niscayalah mereka akan mengabarkan kepada umatku. Lanjutkan Bu. Selesai belum? Yuk, lanjutkan. Ulangi lagi. Sekiranya mereka ada dalam dewan musyawarahku, niscayalah mereka akan mengabarkan firman-Ku kepada umat-Ku. Ya. Membawa mereka kembali dari tingkah langkahnya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Saya menemukan inilah satu-satunya ayat dalam Alkitab bahwa satu-satunya tanda yang kita sampaikan itu berasal dari Tuhan. Satu-satunya tanda yang mendengar kalau dia berdosa pasti akan berbalik. Nah, artinya khotbah sehebat apa saja tanpa hasil dari keputusan sidang dewan musyawarah itu hanya menghasilkan enak khotbahnya, bagus, tapi tidak merubah hidup orang. Ya, kita harus berubah dalam hidup ini. Oke, siapa mau tanya dulu sampai di sini atau mau sharing dulu sesuatu? Kenapa Pak Enggi? Iya, Pak Lurah. Saya tadi lupa gerakan kali mau berdoa itu ketika saya sedang sampaikan firman, tiba-tiba Tuhan bicara pada saya. Suara Tuhan begini, John, alas karpet biru di kota Nabire. Alas kenapa? Alas karpet biru di kota Nabire. Oh, karpet biru. Ya. Lalu saya bingung, saya tanya Tuhan, maksudnya apa karpet biru itu Tuhan? Kalau Tuhan bilang itu kemuliaan, buat Nabire penuh kemuliaan. Amin. Lalu saya bingung, Tuhan saya mulai dari mana? Lalu saya bilang, wah sementara ini saya lurah. Saya mulai dari kelurahan saya dengan cara yang sudah tadi saya bicara. Amin. Gitu. Besok kita siap. Yang lain, ayo bertanya, mau sharing sesuatu? Iya. Ini kan tadi dimulai dengan doa, bicara soal doa. Kalau korelasi antara apa yang tadi padanya sampaikan di awal, laki-laki yang harus berdoa mengadakan tangan. Sekarang begini, fakta yang kita hadapi di lapangan itu kan banyak. Ada masalah itu kadang-kadang pendeta sudah bingung, doa aja. Jawab yang paling enak berdoa aja. Si ini pulang dengan bingung, tidak tahu mau doa mau Sudah doa padahal. Masalah tidak selesai. Iya. Yang kedua, kalau ada kunjungan-kunjungan apa-apa begitu, mari kita berdoa. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa korelasinya dengan Ayub? Anak-anak Ayub itu kan hancur-hancuran, Ayub selalu berdoa. Tapi kalau misalnya tunggu Tuhan, kapan Tuhan bicara Ayub? Kok kasih beres tuh anak-anak mungkin? Iya. Jadi saya pikir doa itu ya tetap ada hal yang wajar yang mesti kita lakukan. Kita punya anak, kita punya keluarga, perlu kita doakan. Di samping itu, ya kita juga menunggu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yang paling kita tanyakan ada 4 jadinya, bukan cuma 2. Yang pertama, kalau ada jemaat datang pada pendeta cerita soal masalahnya, ya mari kita berdoa. Dia doakan saja. Ada kunjungan, mari kita berdoa. Itu salahnya di sini. Coba Pak Engki baca dulu Yohanes pasal 2 ayat 24 dan 25. Yohanes 2, 24 dan 25. Yohanes pasal 2 Ya, Yohanes 2, 24 ayat 25 dan 25.
Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Ya. Karena ia mengenal mereka semua. Terus Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia. Sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. ayat itulah yang membuat saya itu berubah kalau berdoa. Karena selama ini doa-doa kita cuma memberitahu Tuhan tentang orang itu. Loh, betul tidak? Nah, setelah baca ayat ini perlu nggak Tuhan diberitahu tentang keadaan orang itu? Lu nggak jawab dulu Pak Enggi? Nah, maka itu jadi gini. Kalau kita doa untuk anak-anak kita, bukan Tuhan tolong mereka, bukan. Doanya adalah sebagai papa, apa yang saya buat untuk mereka. Jadi doanya bukan nyuruh lagi, tapi minta Tuhan tunjukkan. Ayub berdoa, dia dapat perintah, kuduskan anak-anakmu, lalu dia buat persembahan. Jadi nggak cuma Tuhan kuduskan, enggak, dia melakukan sesuatu. Siapa tahu semalam mereka berbuat salah. Ya, jadi ini kondisi yang terjadi. Makanya itu, iya. Saya paling tidak suka itu kalau saya pergi ada acara syukuran terus makan. Iya, betul. Kami teringat juga Tuhan tolong mereka. Loh, dalam hati saya, terus kamu ngapain? Iya. Kok tolong? Setuju. Iya. Salah. Kalau kita ingat orang susah hanya waktu doa makan saja, itu menyakitin hati orang susah. Jadi gini, kalau kita doa makan, jangan bilang Tuhan berkati mereka, salah. Tuhan ketemukan kami dengan orang-orang lapar, supaya kami kenyangkan mereka juga. Jadi jangan nyuruh Tuhan lagi, karena di surga nggak ada yang kirim makanan. Oke? Konsep kita selama ini kan gampang saya. Iya. Ternyata juga tidak segampang. Enggak, iya diskusi dulu. Ada kata tadi, siapa Amos? Siapa? Ya, ayo. Saudaranya lu. Karena saya tanya terus ke sini. Ayo itu misalnya tidak doakan mereka, tunggu saja begitu tahu iblis yang masuk lah, hajar mereka. Iya, betul, bisa. Karena cuma ada satu di antara dua, Tuhan atau setan, gitu aja sudah. Sama kalau kita doakan orang sakit, jangan bilang Tuhan sembuhkan mereka. Tuhan sih pengennya sembuh. Apalagi Tuhan nyuruh kita sembuhkan mereka, bukan doakan mereka. Ya tidak salah. Nah, kita datangi, kita cek, kita ajak ngomong firman Tuhan. Ya, oh ternyata nggak sehat karena mulutmu rakus. Bapak mungkin kenal ini Abraham kan? Abraham itu sudah lama. Ya, Abraham yang mungkin kayak Jadi memang kita ikut dia, ada teman di Kalibungkus saja amat. Terus tidak tahu dari mana mereka ajak dia berdoa sembuhkan. Tapi dia bilang, saya tidak doa sembuhnya, saya sudah doa supaya kau mati. Saya akan berdoa supaya kau mati. Yang sakit terus jadi kaget. Jadi saya tidak akan berdoa minta kamu sembuh, tapi saya doa kamu mati. Sekarang kau siap begitu. Jadi ini agak lain juga nih. Shock terapi. Langsung dia sebut. Tidak usah pakai doa lagi. Sama kalau kita suruh, tolong doakan keluarga A, si A lagi bermasalah. Doa kita umum, Tuhan damaikan, pulihkan. Tentu capek dengan begitu. Tuhan jawab, aku mau pulihkan mereka. Mereka nggak mau. Jadi kita datangi, kita ajari firman Tuhan, fungsi suami bagaimana, fungsi istri bagaimana, suruh ngelakukan. Terus ditanya, mana yang kamu belum? Nah itu yang kita bimbing, untuk kita lakukan. Oke? Mulai hari ini kita harus hati-hati doa. Oh iya betul. Hati-hati. Ada yang pernah doa mau makan tapi doa koboi di Texas saja. Ya, Pak Iki baca lagi. 1 Yohanes 5:14. Kabur ini yang lain. Karena Pak Iki yang tanya. Apa salah Kita doa duplikat. iya, salah bawa Alkitab. Itu jangan bawa Alkitab kecil begitu. Ya, itu lagi. 1 Yohanes
5:14. 1 Yohanes 5:14. Ya, Yohanes baca Yohanes. 1 Yohanes 5:14. 14. Dan inilah kebenaran percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Nah, jadi tidak boleh doa dulu, harus cari kehendaknya dulu baru berdoa. Karena yang dijawab adalah doa yang sesuai kehendaknya. Tapi nanti orang yang seperti itu belum berdoa. Kita jadi sehat semua, Jadi Pak, ini ada cerita tetangga. Nah, ini masalah doa. Jadi mereka ini berdoa di pedalaman mau makan ubi, dan pedalaman kan masih panas tuh harus segera didoakan terus makan. Kalau tidak sebentar dingin. Jadi sementara yang satu ini berdoa agak panjang, dia punya ayam jago itu sudah loncat di meja. Tapi ini doa belum selesai. Ini sudah lihat ayam sudah. Terpaksa karena ayam sudah gitu. Langsung doa putus. Dia marah. Kenapa kamu bikin kaget? Ya habis kok doa terus. Itu Ini fakta. Bapak kan pernah tinggal pedalaman. nah itu doa agamawi itu. Yang lain, ayo. Ada tanya sesuatu? Tadi 4 baru tadi. Ya sudah tadi itu yang kasih contoh-contoh, iya toh. 4 pertanyaannya. Jadi kasih contoh-contoh tadi. Oke, jadi mau berubah mulai hari ini? Betul ya? Oh ya, silakan. Ya, jadi kita minta kehendak Tuhan. Ketika kita belum mendapat sesuatu dari Tuhan, apakah kita harus bergerak atau kita harus tunggu waktu itu? Kalau kita belum dapat sesuatu dari Tuhan, coba baca Pengkhotbah 9 ayat 10. Ya, kita nggak boleh bergerak sendiri tanpa Tuhan memberikan perintah. Ada waktunya untuk kita tunggu, tapi ada cara ini. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Yang kuat, Jok. Ulang. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Ya. Kemana engkau akan pergi? Jadi ada 2 hal yang kita lakukan. Pertanyaan Pak Lurah ini, kalau kita sudah berdoa ternyata Tuhan belum bicara apa-apa, 1 harus tunggu. Mungkin ada maksud Tuhan. Yang kedua, apa yang di depan kita saat itu ya kerjakan dulu. Seandainya itu bukan kehendak Tuhan, tapi kita tidak tahu ini bukan kehendak Tuhan, maka Bapak nggak akan hukum kita karena dia tahu kita nggak tahu. Tapi dia nggak suka kalau kita pura-pura tidak tahu itu loh. Nah itu yang salah. Ya. Iya, kisah Rasul 16. Coba ini usul Pak Edo baca kisah Rasul 16. Ya, mulai ayat yang ke-6. Kisah Rasul 16 ayat yang ke-6. Ya, jadi Paulus belum tahu mau kemana ini. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Roh Kudus mencegah. Aneh itu. Terus ayat 7. Dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Jadi hari itu Paulus mati-matian ingin mengasihi orang-orang Yahudi di Asia. Karena itu hatinya. Tapi surga punya rencana lain, hari itu harus ke Eropa. Begitu dicegah oleh Roh Kudus, dicegah oleh Roh Yesus. Bingung. Nah akhirnya 9,
sampailah dia di Troas pada waktu malam. Nah karena malam ya harus stop, nggak bisa kemana-mana. Nah malam itu Tuhan datang lewat penglihatan. Ada orang Makedonia, itu orang Eropa. Terus baca ayat yang ke-11 bagus. Ada kata-kata ayat 11. Oh 7 silakan. Ada kata mencoba. Oh ya, mencoba masuk. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Lanjutkan. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan, ada seorang Makedonia. Nah stop dulu. Tadi itu mau terangkan kata mencoba supaya kita tahu. Iya coba. Ya. Terang. Jadi ketika Yesus mencegah, artinya begini, orang ini mau berjalan ke kiri dicegah. Terus ngapain? Maka dia coba berjalan ke kanan, dicegah juga. Makanya dia mencoba lagi gitu. Nah, gitu. Jadi itu merupakan satu usaha. Dia kepingin berbuat sesuatu sampai akhirnya Tuhan menunjukkan. Ini kan satu bukti bahwa dia juga tidak diam saja sebetulnya untuk mengetahui kehendak Tuhan itu. Dia coba, saya coba ke sini, Tuhan mencegah. Saya coba ke sini, Tuhan mencegah. Akhirnya Tuhan tidak membiarkan orang dalam kebingungan. Dia akan ditunjukkan tepat apa yang Tuhan inginkan. Ya. Ya, kata mencoba tadi. Jadi lagi sekali, asal kita tidak tahu, walaupun itu salah, Papa akan belokkan kita. Asal tidak tahu, boleh. Ya. Saya ingat gerakan ini kan kita sudah mulai sama-sama. Ya. Sama padanya tahu kalau saya March for Jesus. Kemudian 94 Mas for Jesus. March for Jesus terus berlanjut dan memang dampaknya luar biasa. Amin. Stabilitas di Nabi sampai munculnya emas. Inilah awal malapetaka di dan semua sudah tidak berdoa lagi. Langsung bergerak. Ya. Jadi mungkin ini waktunya. Amin. Sekarang bergerak lagi. Jelas ya, jadi ikuti Roh Kudus kemana saja. Robi coba kamu cerita, bagaimana ceritanya sampai awal itu kamu bisa tertahan terus ambil putusan untuk percaya Tuhan Yesus. Lupa, Papi ini lupa, gimana waktu? Nggak ingat, apa? Gimana kamu bisa ambil putusan mau percaya Tuhan Yesus terus kamu ingin tetap tinggal? Papi lupa. Karena Robi merasa tambah Robi di sini dan Robinya di sini. Nah, oke. Bagus. Ada lagi yang lain? Berarti semua mulai hari ini, amin, posisikan diri kita pada tentu yang perlu kita untuk menyelesaikan pekerjaannya. Ya, jaga keluarga kita baik-baik. Yang belum menikah, jangan sampai salah menikah nanti. Tuhan memberkati kita semua.